Nah, kita lanjutkan kembali. Jadi di sini berdasarkan definisi 2.3 yang akan memberikan 3 pernyataan, di mana jika K pada A sama dengan B kali K diganti dengan A bagi B, maka diperoleh pernyataan A sama dengan B kali A bagi B. Atau bisa juga dibalik A bagi B kali B itu sama dengan A. Jadi pernyataan atau bentuk seperti ini itu disebut sebagai rumus definisi pembagian. Karena perkalian mempunyai sifat komutatif, maka rumus definisi pembagian dapat pula ditulis sebagai yang terakhir ya, A bagi B kali B sama dengan A itu akan sama dengan A sama dengan B kali A bagi B. Nah, itu adalah sifat dari sebuah operasi pembagian. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Yang pertama ada sifat tertutup. Kemudian yang kedua ada sifat komutatif. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan sifat-sifat ini. Nah, kemudian yang ketiga ada sifat asosiatif. Kemudian ada sifat distributif. Kemudian memiliki unsur identitas pada operasi bilangan cacah. Nah, penjelasan untuk sifat tertutup. Nah, di sini kenapa dikatakan sebagai sifat tertutup? Yang pertama, kalian disuruh memisalkan mengambil dua bilangan cacah yang berbeda. Nah, terserah ya, entah itu 5, 3, 2, 4, 1, 2 dan sebagainya. Kemudian kalian jumlahkan. Nah, ternyata hasilnya itu merupakan bilangan cacah juga. Nah, sehingga dengan cara yang sama, kalikan kedua bilangan tersebut, hasilnya pun akan menjadi atau menghasilkan bilangan cacah juga. Artinya himpunan bilangan cacah tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Akan tetapi pengurangan dan pembagian bilangan cacah tidak bersifat tertutup. Ya, itu untuk sifat tertutup. Jadi mudahnya seperti ini. Supaya kalian lebih memahami sifat tertutup itu, kalau dua buah bilangan cacah dijumlahkan akan menghasilkan bilangan cacah juga. Nah, itu dikatakan dengan sifat tertutup. Nah, kemudian untuk sifat komutatif ya, ini yang paling gampang ya. Sifat komutatif misalkan diberikan bilangan A dan B. Kemudian sifat komutatif A tambah B itu akan sama dengan B tambah A. Begitupun untuk perkalian, A kali B itu akan sama dengan B kali A. Itu dinamakan dengan sifat komutatif pertukaran ya. Kemudian sifat asosiatif. Nah, di sini sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian bilangan cacah A, B, dan C. Jadi A tambah B tambah C ya, kalian harus memperhatikan tanda kurungnya. Itu akan sama dengan A tambah B tambah C. Begitupun dengan perkalian. Ya, begitupun dengan perkalian. Entah itu bilangannya hanya sampai 3 atau sampai 5 atau sampai 6 dan sebagainya, tetap akan berlaku seperti ini ya, sifat asosiatif. Lihat tanda kurungnya yang pada bilangan paling banyak A, B, C, D, E. Ya, lihat tanda kurungnya di mana dan kemana, yang mana dikurungkan dan sebagainya. Dan ini tentu saja berkaitan dengan operasi pengerjaan hitung bilangan ya. Seperti begini. Operasi yang mana yang lebih penting untuk dikerjakan gitu. Kalau penjumlahan dengan perkalian, tentunya perkalian. Nah, tapi kalau ada yang dalam kurung, tentunya yang dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, sifat asosiatif ini bisa membantu mengoperasikan atau memudahkan kalian dalam menghitung beberapa bilangan yang agak banyak. Bisa dibuat di kurung-kurung sehingga kita bisa mengerjakan bagian yang dikurung terlebih dahulu, kemudian dioperasikan berdasarkan aturannya. Dan juga kalian bisa memberikan contoh dengan bilangan-bilangan yang kalian inginkan. Tentunya contoh bilangan-bilangannya bukan bilangan ini ya, tidak sembarang bilangan, tapi adalah bilangan cacah karena kita membahas tentang bilangan cacah. Nah, kemudian di sini ada sifat distributif ya. Di sini sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ya, A
kali B tambah C, ya, itu akan sama dengan A kali B tambah A kali C. Nah, ini tentu saja kalau dilihat tandanya masih kuat perkalian, ya kan? Perkalian dengan penjumlahan kuat perkalian. Akan tetapi yang penjumlahan diberikan tanda kurung. Jadi kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu tanda kurungnya, kemudian kalikan dengan bilangan A-nya. Seperti yang sebelumnya tadi, kalian bisa menggunakan bilangan cacah dalam memberikan contoh sesuai dengan sifatnya. Nah, kemudian yang terakhir memiliki unsur identitas. Nah, unsur identitas pada bilangan cacah ini ada dua, ada unsur identitas penjumlahan 0 dan unsur identitas perkalian dengan bilangan cacah 1. Jadi, kalau unsur identitas penjumlahan bilangan cacah 0, bilangan berapapun, bilangan apapun itu kalau dijumlahkan dengan 0 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, untuk identitas perkalian, bilangan apa saja, berapa saja, banyaknya, ribuan, dan berapapun itu, kalau dikalikan dengan bilangan 1 atau angka 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri, ya. Nah, tapi di sini yang harus kalian ingat adalah operasi hitung bilangan asli tidak memiliki unsur identitas penjumlahan, tapi dia hanya memiliki unsur identitas perkalian. Kalau bilangan asli, tapi kalau bilangan cacah dia memiliki unsur penjumlahan dan unsur identitas penjumlahan dan perkalian. Nah, baiklah. Nah, di sini ada latihan yang nanti akan kita bahas pada diskusi online mendatang. Jadi ada dua pertanyaan di sini berdasarkan penjelasan tentunya ya dan konsep-konsep yang sudah kalian pelajari. Jelaskan kembali definisi dari bilangan cacah, kemudian kalian disuruh membuat contoh operasi bilangan cacah berdasarkan sifat-sifatnya. Jadi nanti kita diskusikan pada diskusi online mendatang. Nah, kemudian di sini ada juga 3 nomor tugas ya, tugas dikumpul pada saat ujian tengah semester nanti atau pada saat UTS. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasi kalian dalam pembelajaran online ini, dan kita berdoa bersama-sama semoga COVID-19 ini segera diangkat, segera dihilangkan, dan kita bisa kembali kuliah secara normal atau dengan tatap muka sehingga penjelasannya lebih jelas dan juga lebih memaknai apa yang nanti dijelaskan. Dan saya berharap juga semoga penjelasan saya bisa diterima, bisa dipahami sehingga tujuan pembelajaran kita kali ini nanti bisa tercapai. Dan saya tunggu nanti argumen-argumen kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian, pendapat kalian, pernyataan kalian pada diskusi online ya, pada diskusi online mendatang sehingga materi yang sudah diberikan dan dijelaskan bisa dikaji lebih lanjut pada diskusi di e-kampus nanti. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.